Keluargaku, di malam Natal ini, marilah kita bersukacita sambil berkata, aku mau bersyukur. Kita semua ucap, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib, karena damai Natal ada di sini. Kita semua berdiri dan kita melakukan lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ibadah syukur malam Natal dalam keluarga kami saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan bersama kita semua. Amin. Silahkan duduk. Keluargaku, di tengah berbagai persoalan yang kita alami, Tuhan sedang datang ke dalam hidup kita dan memberikan terangnya. Dia berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya pasal 9 ayat 1. Kita semua menyanyi lagu nyanyian rohani dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam acara pembakaran lilin. Karena itu waktu saya berikan sepenuhnya kepada
keluargaku, terang sudah terbit bagi orang benar dan kemuliaan Allah sedang dinyatakan di tengah-tengah kita. Hanya cinta kasih Allah yang membuat kita bertahan sampai detik ini. Karena itu, maafkan Bapak jika karena bekerja Bapak selalu lupa waktu. Bapak sering mengabaikan cita-cita hebat dari Mama dan semua anak-anak. Maafkan Bapak jika Bapak belum benar-benar menjadi teladan dan memimpin rohani yang benar dalam keluarga. Keluargaku, Mama pun meminta maaf apabila belum berhasil menjadi penolong yang baik bagi Bapak dan juga pemeliharaan yang bijaksana untuk seisi rumah. Maafkan Mama jika Mama banyak marah dan lupa bahwa Bapak bersama anak-anak telah banyak menolong Mama mengatur rumah tangga kita hingga detik ini. Keluargaku, sebagai anak-anak, kami juga minta maaf jika sepanjang Bapak dan Mama membesarkan kami tidak suka mendengarkan teguran dan lebih sibuk diri kami. Kami sering lupa bahwa seharusnya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Di hadapan Allah, kami berjanji untuk terus menjadi terang dalam kegelapan, dimulai dari menjadi lilin kecil yang bersinar, lilin kecil yang siap hancur, meleleh dalam tangan Tuhan, tetapi terus bersinar dan dijadikan berkat bagi kemuliaan namanya. Kita semua menyanyi lagu Malam Kudus Sunyi Senyap sambil kita menyalakan lilin-lilin yang ada. Itu sambil berdiri. Dan semua ambil dari lilin utama. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, dan seterusnya. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Silahkan dulu.
masuk dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita sama minta pertolongan dari Tuhan dan doa kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah, karena begitu besar cinta kasih-Mu, Engkau masih menyertai kami dan kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan damai dan sukacita. Dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, tibalah saatnya untuk kami membaca dan sedikit petikan firman-Mu. Namun sebelum daripada itu kami mengundang Diko agar datang bersama-sama dengan kami, agar firman yang akan kami baca dan dengar boleh menjadi suluh dan pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Datanglah dan berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu semua sudah siap untuk mendengar. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan yang terpilih untuk kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Refleksi Natal. Keluargaku, jika malam ini masih ada lilin pengharapan yang menyala di tengah-tengah dalam sukacita Natal, itu karena kasih Allah yang besar bagi kita. Kalau malam ini kita masih tetap tertawa, tersenyum, saling memeluk, saling merangkul, saling mendorong dan memberi semangat, itu juga karena kasih Allah yang sangat besar. Dia tidak pernah berhenti menawarkan kasih, meski berkali-kali kita sering menyakiti hati dalam kata dan tindakan. Kasih-Nya yang tak bersyarat telah berhasil kita hidupkan, bukan karena kita hebat atau kuat, tetapi semua karena anugerah-Nya. Kasih Allah menjadi dasar dan alasan dari sejuta-juta hal yang telah kita lalui sampai detik ini. Lantas, apa saja wujud kasih Allah? Yang pertama, Allah mewujudkan kasih-Nya dengan menyelamatkan manusia. Inisiatif untuk menyelamatkan datang dari Allah. Ia mengutus anaknya yang tunggal, lahir dalam kehinaan, menderita, mati dan bangkit supaya kita selamat. Ia menjadi satu-satunya yang rela berkorban demi kita, padahal kalau mau direnungkan, kita yang harusnya binasa dan dihukum karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Sesungguhnya, kasih Allah melalui kelahiran, penderitaan dan kematian Yesus adalah hadiah yang paling mahal yang Allah berikan bagi manusia. Karena itu, berjumpalah dengannya dan nikmatilah keselamatan yang telah Ia kerjakan dengan penuh sukacita. Sungguh kasih yang sempurna. Yang kedua, Allah mewujudkan kasih-Nya dengan Immanuel, atau Dia yang selalu menyertai kita. Dia yang selalu menjaga hidup kita, meski kadang kita mengeraskan hati dan mengabaikannya. Dia aktif memelihara kita, mencukupkan segala kebutuhan kita, menyatakan banyak keajaiban yang luar biasa dalam hidup kita. Dia, Immanuel, yang memegang kendali atas hidup kita, serta membela kita saat kita ada dalam persoalan. Dia, Immanuel, yang menyembuhkan sakit kita dan luka-luka batin saat kehilangan orang-orang terkasih. Dia, Immanuel, yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Rasakan kehadirannya melalui hembusan nafas dan berkat-Nya yang tak pernah habis dan mengingatkan Dia. Keluargaku, jika kita telah mengerti kasih Allah yang besar dan tak terbatas itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Mengutamakan persekutuan yang indah dengannya, beribadah bersama, membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya di sepanjang hidup yang masih Ia percayakan. Ini tidak mudah, karena setiap kali kita mau datang, iblis selalu memiliki cara menghancurkan kita. Dia selalu membuat kita lupa dan mengabaikan komunikasi kita dengannya. Karena itu, sebagai bapak, mama, dan anak-anak, kita wajib untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Teruslah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita yang benar kepadanya, dan lihatlah bagaimana kasih-Nya terus mengalir dalam
hidup keluarga kita. Yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri atau memperlakukan semua orang dengan kasih Allah tanpa syarat. Mulailah dari keluarga kita dengan saling mendengar, saling mengampuni jika ada kesalahan yang dilakukan. Bapa dan mama wajib saling mengampuni. Bapa dan mama mengampuni anak-anak yang sering melawan dan banyak melakukan kesalahan. Anak-anak juga mengampuni orang tua yang sering menyakiti dengan kata-kata maupun kekerasan. Jika semua hal ini dilakukan, maka kasih Allah akan benar-benar mengalir dalam hidup keluarga kita. Selamat merayakan Natal. Izinkan Yesus Sang Bayi itu lahir dan tinggal di hati kita. Pastikan bahwa Dia memiliki tempat yang istimewa. Dia menjadi satu-satunya Allah dan pemimpin dalam hidup, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh kesempatan menikmati kehidupan yang kekal bersamanya. Inilah waktunya. Demikian firman Tuhan yang kita dengar, dan kita akan masuk dalam doa syafaat sambil berlutut dan kita bergandengan tangan, dan semua lilin dinyalakan kecuali lilin dimatikan kecuali lilin utama. Karena itu kita semua akan berlutut dan bergandengan tangan dan pimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang patut kami sembah dan kami muliakan. Jika malam ini kami boleh hadir dan ada seperti ini, semua ini bukan karena kehendak kami, tapi adalah kehendak Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh bersekutu, berlutut di bawah kaki salib-Mu Tuhan, menyenangkan kembali peristiwa yang telah terjadi pada masa yang lalu, bahwa Yesus anak Allah yang telah datang ke dunia membawa keselamatan, sukacita dan damai sejahtera untuk dunia, terlebihnya untuk hidup kami, untuk diri kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya kelahiran Yesus yang terjadi pada malam ini, yang kami kenang kembali sebagai satu momen yang telah Tuhan letakkan untuk hidup manusia. Tuhan, kami mohon bersihkanlah dan kuduskanlah hati kami, sehingga Yesus yang lahir pada saat ini, pada hari ini, pada malam ini, boleh mendapatkan tempat yang baik, yang indah, sehingga Tuhan dalam hidup kami ada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan kami semua, persatukan kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kebesaran-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh terikat menjadi satu di bawah naungan kasih setia Tuhan. Kami boleh berdoa saat ini ya Tuhan untuk seluruh keluarga kami, sebagai kakak-kakak, sebagai adik-adik, sebagai saudara perempuan, sebagai anak-anak, sebagai keluarga besar. Tuhan, Engkau memberkati dan mempersatukan kami. Terlebihnya ya Tuhan, kami berdoa untuk hidup, nasib dan masa depan anak-anak semua. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan segala berkat. Kami serahkan masa depan anak-anak semua
ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tiba saat dan waktunya Engkau akan menyatakan semuanya itu kepada kami ya Tuhan. Karena dalam keberadaan kami sementara ini, kami tahu bahwa adalah satu proses Tuhan untuk hidup kami, untuk masa depan kami sebagai keluarga, masa depan anak-anak. Kami yakin dan kami percaya semuanya itu Tuhan, Engkau akan menyatakan kepada kami satu persatu, dan semua akan merasakan pada saat dan waktu yang Tuhan akan menyatakannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kakak, bapak kekasih yang Tuhan telah memanggil pulang. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini Tuhan kami, anak-anak-Mu bersama-sama di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami hanya berdoa, kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberikan hiburan, kekuatan, dan terlebihnya ya Tuhan, Tuhan boleh menerima dan menempatkan di sisi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan keluarga, kakak, anak-anak semua, cucu Tuhan, Engkau berkati akan mereka. Roh Kudus bekerja di dalam hati, menyadarkan mereka masing-masing agar mereka benar-benar mau mengenal Allah, menyesal dengan segala perbuatan dan tindakan ya Tuhan, sehingga ke depan Tuhan Engkau boleh menyatakan sesuatu yang indah kepada mereka, untuk kami semua boleh menyatakan suatu hidup yang baru atau pembaharuan di dalam hidup kami ya Tuhan, oleh karena kuasa dan pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, tentu kami datang dengan hidup yang penuh dengan noda dan dosa pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah Tuhan, sucikan dari dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Yesus lahir di hati kita, bersukacitalah. Dia memilih keluarga kita, Dia Allah yang mengasihi kita dan akan terus bersama-sama kita. Kita semua berdiri dan kita memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat 119, Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih, anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Sang Penyelamat dunia, dan dalam penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menjaga, melindungi dan menaungi kita. Amin. Kita memuji dari lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
demikian ibadah kita. Damai Natal ada bersama-sama dengan kita. 1, 2, 3. Shalom.